Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan suhu annealing dalam proses PCR agar amplifikasi DNA padi lebih efisien dan spesifik. Suhu annealing yang optimal sangat penting karena mempengaruhi keberhasilan amplifikasi DNA. Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, primer mungkin tidak menempel dengan baik pada DNA target, yang menyebabkan hasil amplifikasi kurang optimal. Latar belakangnya adalah karena produksi padi di lahan rawa lebak sering menghadapi tantangan seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan varietas padi yang lebih adaptif yang dapat dikembangkan melalui teknologi molekuler. Dalam konteks ini, metode PCR sangat bermanfaat untuk analisis genetik padi. Namun, suhu annealing yang optimal sangat berperan dalam keberhasilan proses ini. PCR adalah metode penting dalam analisis genetik yang membutuhkan optimasi suhu annealing untuk memastikan hasil amplifikasi yang spesifik. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa variasi suhu annealing dapat memengaruhi efisiensi dan spesifitas amplifikasi DNA. Faktor seperti konsentrasi primer dan template DNA juga mempengaruhi hasil PCR. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Program Studi Agronomi Universitas Sriwijaya, pada Februari hingga Mei tahun 2021. Bahan penelitian meliputi aksesi BC1F1, Inpago 5 dan Inpara 8, serta 15 primer SSR yang tersebar di 12 kromosom. Isolasi DNA dilakukan menggunakan Weiser Genomic Purification System Promega, yang mana sampel daun padi diambil, diolah, dan dievaluasi kualitasnya. Amplifikasi DNA dilakukan menggunakan alat PCR dengan gradien suhu annealing dari 53 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius untuk menentukan suhu annealing optimal. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan elektroforesis gel Aragosa yang memvisualisasikan pita DNA untuk mengevaluasi keberhasilan amplifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua primer berhasil menghasilkan pita DNA yang jelas dan tebal tanpa smear. Suhu annealing optimal yang didapatkan untuk masing-masing primer juga berbeda-beda. Misalnya primer RM8300 dan sub1 C173 optimal pada suhu 55 derajat Celcius, sedangkan primer RM219 optimal pada suhu 59,5 derajat Celcius. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap primer memiliki suhu optimum yang spesifik untuk amplifikasi DNA. Kelebihan penelitian ini adalah penggunaan metode PCR yang memungkinkan analisis genetik lebih spesifik. Metode ini juga menggunakan gradien suhu yang sistematis sehingga hasilnya dapat diandalkan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di laboratorium dan belum diuji dalam kondisi lapangan yang nyata. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menemukan suhu annealing optimal untuk 15 primer yang digunakan dalam amplifikasi DNA padi tahan rendaman. Hasil ini bermanfaat untuk pengembangan teknik Marker Assisted Backcrossing atau MABC yang mendukung seleksi genetik pada varietas padi di masa depan.